majikan saya orang Indo. Dulu saya pindahan dari Singgi, asli orang Cina. Terus saya pindah agen gitu. Terus saya dapat majikan orang Indo. Ini udah dapat jalan 4 bulan. Jadinya ada libur publik itu. Terus yang saya tanyakan, saya mau minta gaji gitu, gimana ya nganu gaji? Oke. Sebentar, sampean tahu kan setiap kali telepon yang masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi saya harap sampean tidak menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral sampean minta take down. Maksudnya gimana, Mbak? Sampean sudah bekerja di majikan berapa lama? Saya sudah 4 bulan ini gaji. Sudah 4 bulan ini, oke. Terus habis itu kenapa kamu nggak berani minta gajimu sendiri, sayang? Oh, gitu ya. Duh, iya no. Iya. Itu adalah hak kamu. Kenapa kok kayaknya kamu nangis gitu? Ada apa, sayang? Iya kan, gini cuma ingat. Bukan saya menyamakan ya. Dulu kan majikan Cina asli itu, dia kalau tidak menggaji 1 hari dia minta maaf. Ini tidak ada kata-kata. Terus dia itu orang Indo. Yang anaknya bilang katanya bahasa Indo itu cuma sedikit lah. Bubuk yang saya rawat kan meninggal, punya penyakit. Itu kan kalau pakai bahasa itu bahasa Jawa, saya bahasa Kantonis kan sedikit-sedikit gitu. Lah anaknya asli orang Indo ya kerja, tapi kalau translate bahasa Indo itu tidak paham. Terus saya ingat cuma majikan yang dulu itu loh, kalau asli orang Hong Kong, dia itu kalau translate bahasa itu bisa dipahami. Lah ini asli orang Indo, anaknya orang Indo, papanya orang Indo, ibunya. Tapi kalau bilang itu tidak paham saya. Pernah saya ini kayak suruh nyari uang loh. Bobo meninggal. Kenapa waktu Bobo ada, saya katanya uang ada 20 juta di depan TV. Ini SMS-nya saya kirim ke agen, tapi waktu itu belum ada jawaban. Diam agen saya ini. Ada sebentar ya, sebentar ya Miss Yun. Sebentar. Oke, jadi saya tidak tahu. Saya kurang tahu. Ini mbaknya HP-nya dimatiin atau memang ada majikannya. Sedikit bingung mau ngomong gimana. Sekali lagi ojo dibanding-banding karena kita sama, Mbak. Kita sebenarnya manusia yang sama, dimana tidak suka untuk dibanding-bandingkan. Jangan terlalu baper. Dimana kenapa saya bilang baper? Satu-satu majikan nggak sama. Tapi kalau majikan menuduh itu sudah salah. Karena menuduh tanpa bukti dan memberikan informasi yang membuat cecenya nelangsa gitu loh. Jadi dari bahasanya ini adalah mbaknya itu nelongso banget. Kenapa kok ikut majikan Indonesia kok jadinya seperti ini? Nah ini karena kalau kamu ikut majikan Indonesia, bapernya dahsyat sekali, dan mungkin juga karena memang majikannya yang nggak jelas. Karena itu secara jujur saya itu sebenarnya takut sama seseorang yang bekerja dengan saya. Takutnya kenapa, Miss? Iya, karena saya takutnya saya marah dikit, ntar dia baper. Dia marah dikit, dia baper. Jadi saya bingung. Sebentar ya, dia telepon lagi. Iya, sayang. Permisi, Mas. Dia bilang katanya dia bilang gini, kamu cari uang kertas gitu, katanya uang Indo di depan TV sama di wastafel. Saya cari itu nggak ada gitu. Di mana? Terus dia bilang gini, kamu cari di semua tempat itu, semua saya screenshot gitu. Maksudnya SMS-nya dia. Sudah masuk. Nanti dia Sudah mengelak masuk. gitu. Sudah masuk, saya. Saya bilang loh, uang apa? Dia bilang, kenapa Bobo masih di rumah sakit? Kok dia tidak bilang suruh cari inilah. Bobo katanya sudah meninggal. Waktu meninggal saya tidak tahu. Terus anaknya yang punya anak itu bilang sudah meninggal gitu. Terus yang saya bilang gini, Nyonya kalau Nyonya tidak suka tolong pulangkan saja saya ke Indo. Loh, wong yang tanda tangan itu saya. Kamu apa tidak bisa menjaga anak saya gitu.
sekarang saya di rumah sendiri ya, cuma kalau menjemput anak itu mamanya kerja di Nurpoint, biasanya sekolah di Saubewan. Sekarang saya itu di Hungham, Miss. Di Hungham kalau menjemput sekolah. Sekarang sekolahnya libur, jadinya kalau mamanya kerja di Nurpoint itu jemput jam 9:30 sampai biasanya jam 6 gitu, suruh antar ke Nurpoint. Mamanya menjemput itu biasanya sampai jam 7, bilangnya jam 7 nanti jam 8 gitu kan. Anaknya juga anak sini ya, tahu sendiri lah Mem. Ya, kemarin itu waktu yang kakaknya yang punya anak itu juga ngancam lah, saya kan masak di dapur, dapurnya itu lelekan lah, saya diancam kalau dia sering ke dapur jangan harap kamu bisa kamu turun gitu waktu itu. Lah maksudnya? Terus saya diam aja. Maksudnya gimana saya? Nggak paham saya. Ini memang tenang dulu. Sebentar. Kamu bicaranya tenang dulu. Karena kalau kamu nggak tenang, kamu nggak akan konsentrasi dengan apa yang kamu katakan. Sementara saya fokusnya sama kamu satu orang. Duduk sebentar, minum air dulu. Kamu terbawa emosi, sayang. Iya, Mem. Cuma yang saya tanyakan, saya mau minta gaji gimana, Mem? Boleh dong. Bulan Desember saya tidak ada uang. Karena gaji 5.000 waktu bulan November itu yang gaji saya 4.630. 370 itu mungkin digenepi sama 5.000 itu untuk makan 1 bulan. Saya beras saja beli sendiri. Saya tidak apa-apa ya, Mem, karena boleh pegang kompor. Nah, nggak apa-apa saya diam. Cuma waktu itu bulan sampai 2 bulan. Bulan Oktober sama November. Waktu masih ada Bubu, masih dikasih ada lembur. Lah ini kan Bubu meninggal, jadinya mungkin kerjaan juga agak sedikit, saya memaklumi lah, nggak apa-apa. Yang saya tanyakan solusinya gini, di kendala hati saya sih, bagaimana saya meminta gaji saya yang bulan Desember, Mem? Caranya gimana? Dia pakai bahasa Indonesia atau dia pakai bahasa Cina, sayang, ngomongnya sama kamu? Iya, Mem. Dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa Cina saat berbicara denganmu? Saya pakai bahasa Indonesia, pakai WA gitu. Dia yang baca, Mem. Ya udah, kamu tulis saja, Mem, kapan gajianku bulan 12? Ya nanyaan langsung gitu aja, ya, iya no. Jangan takut, itu ada hak kamu untuk mendapatkan gaji, sayang. Nggak usah takut. Iya. Iya, Mem. Biasanya digaji tanggal berapa, sayang? Biasanya kamu digaji tanggal berapa? Biasanya tanggal 31, tanggal 29. Cuma ini kan telat 3 hari, tapi nggak ada kata-kata, cuma itu loh. Biasanya orang sini lebih suka diingatkan, Mbak. Orang Indonesia ya bisa jadi dia lupa. Datang aja diingatkan, sayang. Mungkin dia lupa. Iya, Mem. Jadi ngomong baik-baik sama majikan. Jangan diambil hati. Ya. Iya. Iya, Mem. Sudah tenang sekarang. Iya, makasih ya, Mem. Sudah tenang sekarang. Sudah tenang sekarang. Iya. Iya, maaf. Terima kasih. Nggak apa-apa. Sama-sama, sayang. Haulah. Apa? Oke. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ini. Kita dibutuhkan ketenangan saat kita punya masalah. Apakah ini masalah besar? Masalah besar bagi orang yang tidak mampu untuk mengendalikan emosinya. Masalah besar bagi seseorang yang tidak mampu mengatakan apa yang ingin dia katakan. Jadi ini adalah masalah besar. Tapi masalah kecil bagi orang yang bisa mengendalikan emosi. Masalah kecil bagi orang yang bisa berbicara. Karena itu porsi seseorang tidak sama satu sama lain. Dan saya merasa bahwa dia hanya butuh seseorang untuk mendukung dia. Ini masalah sepele aja Miss Yuni peduli amat. Bukan masalah peduli sama enggaknya, Mbak. Karena saya merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja saat dia bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, jangan pernah menghakimin dengan keadaan orang lain karena kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah ada di sana saat kejadian.
Coba saja kalau kejadian itu menimpa kita, kita pun belum tahu seperti apa menghadapinya. Dan itu aja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.